Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak. Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan Mas. Luar biasa Pak Rinto ya. Sekarang kita mau bahas yang ngeri-ngeri sedap nih ya, bersentuhan dengan penjara nih Pak ya. Akan saya sharing dulu ke teman-teman semua nih ya. Saya akan sharing ke teman-teman semua dulu mengenai informasi ini nih. Ini dari Partai X, luar biasa ya. Partai X menyebutkan ketika Dirjen Sakti melawan Dirjen Kejam bertarung siapa yang menang. Kita lihat sekilas saja nih ya. Ya. Kita Kita Sakti ulang. Kita ulang. Suaranya kita dengerin. tadi sampaikan kalau dirjen yang paling sakti itu dirjen anggaran Pak, karena urusannya dengan anggaran potong-potong tambah-tambah Pak ya. Kalau saya mungkin dirjen yang paling kejam barangkali, itu saja barangkali. Ya. Direktur. Oke, itu. Ya. Dirjen Kejam versus Dirjen Sakti. Dirjen Sakti sudah masuk penjara, bagaimana Dirjen Kejamnya? Iya. Teman-teman yang belum tahu ya, bahwa pejabat korupsi ya, Pak Isa, Direktur Jenderal Anggaran, yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen Kejam itu, tersangka korupsi ya, sudah terjerat, sudah masuk penjara ya, kredibilitas Kemenkeu terancam. Nah, bagaimana IWPI Pak? Mau nanggapi Ya, ini Dirjen kita Kejam Sakti IWP ini? lagi-lagi dibantu dari tim Partai Mas untuk riset terkait dua pejabat ini Mas. Kita head to head Mas. Oke, Kita head to head kan terus, dua pejabat ini Mas Aman. eh, Coba ini saya share. Ini Mas Aman. Sudah kelihatan Mas ya? Nah, sudah Pak. ya, ini duel Dirjen Kemenkeu, Mas. Dirjen Pajak vs Dirjen Anggaran, Mas Aman. Siapa yang Hmm, lebih sakti itu, Mas? hmm, Nah, ini nama nama lengkapnya ini Surya Utomo SEAK MBT PhD, Mas. hmm, Nah, yang ini Dirjen Anggaran adalah Isa Rahmatarwata Emet hmm, Hasan, Mas. Nah, ini hmm, gelarnya agak ini, Mas. Nama hmm, panggilan ini Suryo, yang satunya nama Isa, teman-teman. Jabatan Dirjen Pajak, satunya Dirjen Anggaran. hmm. Nah, julukan menurut Suryo Utomo, ini menurut Bapak Suryo Utomo sendiri, Mas. Yang tadi video Hmm. tadi, Mas. Hmm. Nah, itu Direktur Kejam, Mas. Dirjen Pajak. Nah, kalau Dirjen Anggaran adalah Dirjen Sakti, Mas Awan. Oke. Usia 55 tahun Pak Suryo Utomo, Pak Isa 58 tahun, Mas Awan. Wah, senior, lebih senior Pak Isa ya. Ya, lebih senior, Mas. Pendidikan, Mas Awan. Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Mas Awan. Kalau dari Hmm. Pak Suryo Utomo, ini Mas Awan. Ini Undip ini di Semarang, Mas Awan. Ini juga sama dengan, kalau tidak salah, kotanya Bu Sri Mulyani, Mas Awan. Oke. Sama Bu Retno Marsudi, Mas Awan, mantan Menteri Luar Negeri, Mas Awan. Oke. Nah, terus Pak Suryotomo menempuh ini Mas, Master of Business Taxation dari University of Southern California, Mas. Oh, di Amerika, Mas Awan. Di, Oke. di Amerika Serikat tahun 1998. Ini kalau tidak salah, Mas, ya, kalau saya nggak salah, Mas, ini sama dengan Bapak Farid Baktiar, Mas. Nah, Oke. mantan Kanwil Jatim 3 yang sekarang di Jakarta Barat, Mas Awan. Oke. Nah, yang ketiga adalah Doktor Filosofi in Taxation in University Kebangsaan Malaysia. Oh, di Malaysia, Mas. Oke. Doktornya, Mas Awan. Kalau Pak Isa sendiri adalah sarjana, dari ITB, Mas Awan. Wah, anak ITB dia. Oke. Eh, Terus Magister Matematika dari University of the Waterloo, Kanada, Mas Awan. Lumayan. Nah, informasi keluarga, Mas Awan. Status menikah. Nah, ini statusnya Pak Suryo Utomo ini kawin, Mas Awan. Ini juga tim kami juga saat riset dari timnya Partai X, infonya sangat susah, Mas, menemukan datanya, Mas. Tapi akhirnya nemu di salah satu medsosnya, Mas Awan. Oke. Siap. Di salah satu medsosnya sedang menikahkan anaknya, Mas Awan. Nah, Oh. nah. Jadi nama istrinya malah tidak tersedia, Mas Awan, di data yang kami riset. Hmm. Nama anaknya Arinda Arum Hapsari, Mas Awan. Hmm. Ini kita taunya satu saja karena anaknya pas menikah itu, Mas Awan, dan Hmm. suaminya bule, Mas Awan, orang luar negeri, Mas Awan. Oke. Nah, nah, ini yang menarik dari keluarga dari Pak Isa ini, Mas, dari Dirjen Anggaran yang kemarin ketangkep Kejaksaan Agung, itu Hmm. status menikah, nama istri dan nama anak tidak ada, Mas Awan. Oke. Nah, ini yang menarik, Mas Awan. Mereka sendiri itu kita disuruh wajib pajak, disuruh transparan, mereka aja jangankan hartanya, Mas. Status keluarganya aja disembunyikan, Mas Awan.
Oke. Gimana mau ngecek hartanya, Mas, kalau kalau Oke. namanya aja nggak ada, Mas. Oke. Terus terkait pelaporan LHKPN rentang 2010 sampai 2023 Mas Awan ya. Terakhir kan 2023 kemarin Mas Hmm. Awan. Hmm. Nah, kalau yang 2024 kan nanti Maret 31 Maret 2025 Mas, batas pelaporan akhir. Hmm. Nah, itu Pak Suryotomo tidak melaporkan LHKPN 2011, 2012, 2013, 2014. 4 tahun nggak lapor, Mas. Nah, ini Hmm. nanti dari IWP kita bisa terbitkan ini, Mas, denda, Mas. Oke. Kalau Pak Isa sendiri, Mas Awan, tidak melaporkan LHKPN-nya 2010, 2011, 2012, 13, dan 2015, 5 tahun. Kalau Hmm. Pak Suryo Utomo 4 tahun, Pak Isa 5 tahun, Mas. Jadi lebih Hmm. ini, Mas, masih mending Pak Suryo Utomo. Tapi ya bukan mending, Mas. Ini kan Dirjen Pajak sendiri, Mas. Kok malah lapornya telat itu, Mas. Nah, ini, Mas, Dirjen Anggaran Kemenko jadi Hmm. tersangka. Hmm. Nah, jadi kira-kira lebih sakti siapa sih? Hmm. Nah, Hmm. Perlu diingatkan ya bahwa Surya Utomo baru menyampaikan LHKPN 2023 itu belakangan-belakangan ini, Pak ya. Nah, barusan Mas, baru minggu lalu Mas sebetulnya Mas, 2 minggu atau minggu lalu atau 2 minggu lalu Mas Awan. Itu pun gara-gara mungkin konten kita naik Mas Awan. Jadi channelnya Pajak Smart ini sangat menjadi atensi Mas Awan. Sebagai informasi Mas Awan, kemarin saya juga hasil laporan saya ke KPK Mas Awan, itu saya Hmm. ini masih telepon dari pihak KPK Mas Awan. Oh ya? Hmm. Ditelepon sampai 1 jam lebih Mas, lama Mas. Saya diwawancara Mas Awan Oh via ya? telepon. Ya, tapi yang Hmm. menarik Mas Awan, yang menarik ada yang menarik. Hmm. Bagaimana? Ini yang bisa membuat kita bangga Mas. Ternyata dari pihak KPK pun menonton Pajak Smart Mas. Terus bagaimana? Terus? Iya, ternyata apa yang saya sampaikan mereka rata-rata sudah menyimak terhadap yang apa yang kita sampaikan Mas Awan. Jadi mungkin ini bisa menjadi barometer Mas channel kita ini Mas. Oke, oke, oke. Jadi KPK sudah siap bergerak nih ya. Iya Mas Awan. Kalau nggak bergerak, mereka yang diragukan soalnya. Iya, betul Mas Awan. Tadi sudah berkoordinasi juga Mas Awan. Nanti kan nanti dari ini kan masih masa telaah Mas Awan. Itu kan 30 hari kerja, itu terakhir 11 Maret Mas Awan. Hmm. Terakhir 11 Maret, lah nanti baru masuk ke tahap penyelidikan Mas Awan. Hmm. Nah, nanti mungkin di tim penyelidikan ada teman saya juga nanti Mas Awan, tenang aja. Nanti saya bisa koordinasi sama teman saya sendiri. Oke, siap Pak. Ada yang Kita info ke saya nantikan. Mas. Saya masuk tim penyelidiknya KPK gitu Mas. Oh gitu. Iya Mas. Oke, kita Karena kan ini nantikan. orang-orang IT, Mas. Ini kan ngusut kasus IT, Mas. Jadi kan otomatis kan harus orang-orang yang ngerti IT, Mas. Kalau nggak ngerti IT ya percuma, Mas Aman. Oh benar juga ya. Kalau nggak gitu malah salah ya. Betul, betul, Mas Aman. Jadi kasus Pak Suryo Utomo itu kan terkait adalah pelaporan saya IWPI, Mas, terkait ini, Mas, dugaan korupsi terkait pengadaan aplikasi Kortek Mas Awan. Hmm. Aplikasi Kortek yang nilainya 1,3 triliun lebih yang secara anggaran yang ini Mas ya, yang ditenderkan. Cuman Hmm. kalau ada informasi juga kan Mas ada sampai 5,4 triliun kan Mas di apa Ya, dana-dana untuk tim ini Mas ya, tim persiapan untuk Kortek ini Mas Awan. betul ya. Kabar Jadi angin. ini Mas ya sebagai informasi yang saya sampaikan kemarin saya juga diwawancara beberapa media juga sudah saya sampaikan Mas. Ada Kontan, ada bisnis.com, ada Medius, ada inilah.com. Itu kan saya kemarin ngasih statement seperti ini Mas Awan. Jadi untuk ini supaya gampang aja Mas ya karena kalau isu ini ditunggangi Mas Awan nanti akan bingung Mas ini Mas masyarakat. Jadi untuk penerapan teknologi Mas Awan itu ada tiga ini Mas, penerapan teknologi pemerintah ada 3 fase sebenarnya Mas Awan yang harus dilalui Mas Awan. Hmm. Ya, yang pertama adalah fase proses bisnis Mas Awan. Hmm. Ini mutlak harus dilakukan oleh DJP Kemenki Mas Awan. Hmm. Mereka harus punya proses bisnis Mas ya, berupa master plan dan lain-lain itu Mas Hmm. Awan. Hmm. Ini harus dari DJP dan Kemenki Mas Awan. Karena Hmm. mereka yang mengetahui proses bisnis perpajakan di Indonesia Mas Awan. Hmm. Setuju nggak Mas? Betul, betul. Nah, yang kedua Mas Awan baru membuat regulasi Mas Awan. Hmm. Regulation yang menunjang untuk mengamankan proses bisnis tadi biar bisa dijalankan Mas Awan. Hmm. Termasuk nanti pengadaannya dan lain-lain itu Mas Awan. Itu semua Mas jadi satu Mas Awan. Kalau ada tadi Mas peraturan ini Mas ya, peraturan pemerintah atau undang-undang yang bertabrakan dengan yang ini harus disempurnakan Mas Awan dengan PMK misalkan. Itu harus Hmm. disempurnakan dulu Mas Awan. Jadi proses bisnis lanjut lagi ke regulation Mas Awan. Nah, yang Hmm. ketiga baru apa Mas Awan? Baru teknologinya Mas. Pengadaan Kortek ini nomor terakhir Mas Awan. Makanya Hmm. saya sebagai orang IT pun kami tidak bisa sombong Mas Awan karena kami pun juga di sisi terakhir Mas Awan. Apa yang kami Hmm. kerjakan terhadap sistem pemerintah kalau mereka
proses bisnisnya nggak beres sama regulasinya nggak beres, Mas. Pasti salah-salah terus saya, Mas Awan. Hmm. Lah, menariknya Mas Awan, apa yang terjadi terhadap pengadaan Kortek ini, Mas? Ini Hmm. teori sederhana, Mas Awan. Tadi kan urutannya kan proses bisnis, regulasi, dan teknologinya, Mas. Lah, yang Hmm. terjadi di Kortek ini, Mas Awan, ini kebalik, Mas. Pertama, dia langsung pengadaan teknologinya, nomor 3 dulu. Pengadaan teknologinya dengan harapan apa, Mas Awan? Dengan harapan dia dapat proses bisnis, Mas. Kenapa Hmm. kok saya katakan seperti ini, Mas? Karena mereka dalam spek tendernya mengatakan softwarenya harus COTS, Commercial of the Safe. Aplikasi yang sudah setengah jadi, Mas. Nah, ini Hmm. kebetulan kita lacak, ini kan ketemunya ke vendornya kan LG CNS, gandeng sama Qualisoft Austria, Mas Awan. Nah, di company profilnya Qualisoft ini, ya memang benar, Mas, mereka mengerjakan sistem perpajakan negaranya, Mas. Tapi Hmm. kan dengan cuma 9 juta penduduk, Mas Awan. Dengan Hmm. sistem regulasi yang tidak kompleks, Mas Awan. Hmm. Jadi kalau pengadaan kontak ini, Mas, ini dugaan saya, Mas, ya, ini pengadaan aplikasi nomor 2, harapannya include proses Hmm. bisnis negara lain, Mas Awan. Barulah regulasi menyesuaikan, Mas. Makanya ada PMK aneh-aneh kemarin itu, Mas Awan. Hmm. Kemarin Pak Prabowo minta PPN-nya jangan 12%. 12% hanya barang mewah. Ternyata korteknya kan nggak bisa multi tarif, Mas Awan. Akhirnya buat PMK yang DPP nilai lain dan lain-lain. Sampai sekarang ini kan berkembang terus, Mas Awan. Ini kan menyesuaikan dengan ini, Mas, produk kortek aja, Mas Awan. Nah, Hmm. Oke, luar biasa ya. Ya, seperti itulah teman-teman ya, dunia tipu-tipu di negeri Konoha, Dirjen Sakti melawan Dirjen Kejam. Kita tunggu ya, kalau mereka ketemu siap. di penjara, siapa yang lebih mewah nanti kamar di penjaranya ya. Oke, Pak Rinto, sampai jumpa lagi Pak, terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Awan. Sama-sama.